Hai semuanya, selamat datang kembali di Arento Hong Channel teman-teman. Dan saya mohon maaf dulu teman-teman ya, karena sudah lama banget kita nggak buat video. Dan mungkin di video kali ini juga saya akan jelasin kenapa lama banget saya tidak bikin video teman-teman ya. Dan di layar mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget strategi yang saya sudah rancang dengan bantuan tim juga tentunya ya. Jadi sebenarnya selama saya tidak jarang bikin video teman-teman, itu karena saya sedang mencari strategi yang tepat untuk market ya, baik untuk koin PP, untuk Bitcoin, untuk koin-koin yang lainnya. Jadi saya sedang merancang dan mencari strategi yang terbaik yang bisa kita terapin untuk semua jenis koin di semua kondisi market, teman-teman. Tapi ya hasilnya memang tidak semudah yang kita harapkan, teman-teman. Dan di dalam coding itu banyak sekali kendala ya. Salah satunya adalah repaint dan manipulasi di dalam codingannya, teman-teman. Dan kita juga sudah menggunakan AI juga untuk membantu kita mempercepat pekerjaan. Jadi, kenapa lama nggak bikin video? Alasannya adalah memang karena kita sedang mencari strategi yang bisa kita otomatisasi, dan kita pengennya ini sebenarnya track-nya itu bisa berjalan secara otomatis, teman-teman. Jadi, semua pekerjaan kita sebagai manusia itu bisa tergantikan dan bisa berjalan dengan sendirinya. Harapannya adalah seperti itu, tapi sekali lagi itu tidak mudah, teman-teman. Nah, tapi ya saya tidak akan banyak membahas tentang apa yang saya lakukan selama saya jarang membuat video seperti itu ya. Mungkin sekarang kita akan lebih kepada, analisa terhadap pergerakan terakhir dari market, teman-teman ya. Karena saya udah lama tidak mengikuti banget banget pergerakan harga. Yang paling banyak saya pantau itu adalah harga koin PP, karena itu memang adalah koin yang kita, trading-kan, teman-teman. Jadi memang ya kita banyak melakukan memantau lah ya, lebih tepatnya begitu ya. Banyak memantau pergerakan harga koin PP, sudah berhasil tembus resisten apa belum, dan kita sedang siap-siap untuk bisa masuk ke dalam market lagi, kalau memang marketnya sudah memang confirm banget dan yakin banget dia sudah lewatin dari area resistennya. Tapi di video kali ini teman-teman saya akan ajak Anda untuk untuk melakukan analisa pada Bitcoin, teman-teman, karena ini adalah aset utama dari kripto. Dan belakangan ini saya lihat Bitcoin juga sudah mengalami kenaikan harga, teman-teman ya. Saya sebelumnya juga sudah membeli Bitcoin di harga 60 ribuan ya, tepatnya sekitar 68 ribu kalau saya nggak salah, dan Bitcoin sempat turun ke angka 65 ribu. Jadi ya posisi sekarang juga sudah profit dari Bitcoinnya. Nah, apakah Bitcoin bakal akan turun lagi setelah sudah mengalami pergerakan naik ini? Ini yang kita mau cari tahu di dalam analisa kita yang sekarang ini, teman-teman. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung melakukan analisa aja ya. Dan di layar teman-teman ini saya udah perlihatkan, jadi ini adalah time frame daily daripada Bitcoin-nya. Dan teman-teman bisa lihat ya, di pergerakan hariannya, ternyata Bitcoin sudah membuat pergerakan tren naik ya. Nah, kita bisa lihatnya dari mana? Nah, ini saya kasih gambarannya buat Anda semuanya. Jadi secara structure ini memang sudah membuat tren ya. Trennya itu sudah ada perubahan terjadi di sini, teman-teman. Nah, ya. Nah, ini perubahannya, teman-teman. Possible memang Bitcoin akan turun lagi ke level 70-an mungkin ya, di bawah 80 ribu. Tapi ya kalau memang dia trennya itu berlanjut naik, dia akan nanti mantul ke atas lagi, nanti seperti ini ya. Jadi dari tren turun, dia berubah ke tren naik. Dan kita lihat dari tren line juga ini sudah berhasil di break ya, teman-teman. Nah, ya ini dari downtrend line-nya ya, downtrend line-nya dia tuh berhasil nge-break di area sini, berhasil juga lewatin resisten yang kuat di sebelah sini juga, ini juga berhasil ditembus sama dia, teman-teman ya. Jadi resisten line-nya dia tembus, downtrend-nya juga dia tembus, dan ini very good untuk si Bitcoin-nya sendiri, teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu dari pergerakan harganya ya. Saya akan fokus pada bagian ini karena kita tidak melihat tren turunnya lagi, tapi kita akan condong pada pergerakan tren naik yang sedang terjadi, teman-teman ya. Dan coba kita cek ya, dari pergerakan tren naik saat ini ya teman-teman, kita bisa lihat ya, ini pergerakan tren naik, lalu ada beberapa area support yang perlu kita kasih tanda ya, salah satunya adalah di sini, ini support area ya. Nah, kelihatan ya, ini area bawah, area support. Lalu kalau kita mau ngambil trennya ya, ini sebenarnya udah pergerakan tren naik. Oh ya, ini lebih baik di sini aja yang jadi supportnya ya. Kalau kita cek ada nggak fair value gap-nya? Coba sebentar, saya lihat dulu. Di sini ada fair value gap yang bakal jadi area kuat dia nggak? Oh, sepertinya ada, teman-teman ya. Dan ini ada di sekitaran sini. Ini ada fair value gap dari
Bitcoin teman-teman di sekitaran sini, ini FVG-nya ya. Ini fair value gap-nya, bullish fair value gap-nya teman-teman di sekitar situ. Jadi possible ya, possible Bitcoin itu turun dari range 78 sampai dengan 75 ya. Itu possible untuk si Bitcoin-nya turun ya. Dari 78 sampai dengan 70 ya 74 something lah ya. 74 75 kurang sedikit teman-teman ya kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi kemungkinan Bitcoin bisa turun ke area-area ini ya, dan ini jadi area kunci di mana Bitcoin akan bisa rebound lagi dari area situ karena itu area yang sangat kuat teman-teman ya. Tapi kalau area ini dia jebol, maka justru kita akan melihat ini hanyalah apa ya, jebakan dari market ya, manipulasi dari market yang membuat kita percaya tren itu sedang melakukan tren naik ya. Tapi ternyata juga hanya sebatas jebakan yang membuat kita tuh nyangkut lebih dalam lagi. Kalau Anda trading di market future, ya Anda akan mengalami floating loss yang jauh lebih besar kalau Anda tidak cut loss, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, ini cukup strong di bawah sini ya, teman-teman ya. Kalau kita ambil trend line ya, ini trend line kuatnya begini ya. Uptrend line-nya ya, saya tarik uptrend-nya dulu ya. Nah, uptrend-nya seperti itu cukup strong. Ya, ini bahkan belum ada penurunan lagi. Terus kita bisa juga ambil, sorry ini harus ambil sini ya. Nah, kita juga bisa ambil begini ya. Kalau misalkan kita mau ambil satu tren ya. Nah, ini juga satu uptrend yang juga belum berhasil dijebol oleh Bitcoin-nya ya. Nah, tapi ini memang rentan untuk jebol ya teman-teman ya. Area ini sangat rentan untuk jebol. Dan kalau dia turun ya ini sekitaran di harga 79 something ya. 79 ribuan dolar lah kurang lebih. Kalau misalkan dia jebol di bawah situ ya dia akan ngejar ke bawah yaitu di area bullish fair value gap-nya ya. Dan kalau jebol juga bullish fair value gap maka akan jadi area terbawahnya adalah area support line terbawah ini yang di angka 74.900-an. Ini akan jadi area strongnya, dan kalau area ini jebol maka tren itu akan berbalik arah menjadi tren turun teman-teman ya. Possible itu akan seperti itu yang akan kemungkinan terjadi pada Bitcoin. Jadi kalau teman-teman misalkan sekarang sudah pegang Bitcoin, lalu kemudian pengen beli lagi ya, pengen beli lagi Bitcoinnya, maka area buy-nya teman-teman bisa ambil di antara 78.000 sampai 74.900-an. Itu area DCA yang boleh teman-teman lakukan. Ya, tapi dengan catatan ya, kita lihat dulu dari area situ dia ada rebound apa enggak ya. Yang saya selalu ngomong ya teman-teman, kita entry itu hanya ketika market itu melakukan rebound ya. Jadi setelah turun ke area-area seperti ini, misalkan di sini ya, dia ada naik lagi kembali ke bullish fair value gap-nya, di situ kita boleh entry teman-teman ya. Cuman kalau teman-teman misalkan mau beli lagi, saran saya itu jangan pernah all in ya. Siapin peluru itu tuh beberapa kali. Jangan hanya satu kali dihajar habis-habisan tuh, jangan seperti itu. Karena kalau Anda lakuin begitu, Anda gambling jatuhnya. Anda bukan lagi pada trade, bukan lagi pada investasi. Ya, jadi saran saya Anda lakukan beberapa kali masuk ke market atau kita bilang DCA lah teman-teman ya. Oke, nah untuk Bitcoin-nya, pergerakan Bitcoin-nya ya so far seperti ini teman-teman ya. Dan ya ini sudah membuat tren naik ya, dan ya kita cukup senang lah dengan adanya pergerakan tren naik dari Bitcoin, dan kita tidak berharap ini jebakan ya. Saya sendiri tidak berharap ini ada jebakan teman-teman. Semoga ini benar-benar tren naik yang akan membuat market itu bisa kembali naik teman-teman. Soalnya sudah hampir 1 tahun lebih ya kita melihat sejak Donald Trump itu memberlakukan tarif di tahun 2025 ya. Di awal 2025 dia menerapkan tarif perdagangan yang membuat harga rontok, terutama kripto tuh rontok semuanya, dan sekarang sudah ada di pertengahan tahun ya, di kurang lebih di bulan Mei menuju bulan Juni ya, kurang lebih pertengahan tahun lah ya. Jadi ini udah kuartal kedua daripada tahun 2026, dan kita berharap ini akan jadi momentum di mana harga udah bisa pumping dan akhirnya market bisa pulih teman-teman ya. Untuk koinnya PP yang saya perdagangkan sendiri itu juga sudah mengalami pergerakan harga dan sudah mulai naik teman-teman, walaupun belum banyak banget ya. Dan kalau lihat sekilas dari terakhir angka PP ini terakhir di 300-an ya, kita coba cek ya. Nah, PP itu di 300-an di bawah sini ya, 320,
dan sekarang sudah berhasil tembus area resisten lainnya ya. Saya sedang menunggu momentum di sini dan kalau nanti masuk area situ kita akan melakukan satu kali posisi buy pada koin PP teman-teman ya, karena itu adalah area yang cukup menarik untuk kita tambah posisi atau DCA pada koin tersebut ya. Dan kita lihat ya nanti kalau memang dia terus membuat pergerakan tren naik, artinya semua pembelian yang kita lakukan di atasnya itu bisa kita average down dan nanti bisa kita clear dengan lebih cepat nanti di situ ya. Nah, untuk Bitcoin-nya sendiri ya kalau teman-teman misalkan sudah membeli koin tersebut bisa melakukan seperti yang tadi saya infokan ya, lakukan DCA tapi jangan langsung dengan semua modal ya. Teman-teman bisa melakukan DCA pada koinnya, siapin juga peluru untuk amit-amit kalau ternyata harganya itu melakukan tren turun kembali ya. Jadi kita melihatnya dari time frame yang daily dulu teman-teman ya. Karena untuk time frame kecilnya saya rasa sekarang mending jangan jadi patokan dulu, tapi kita tunggu lagi sampai dia membuat higher high yang terbaru dan higher low yang terbaru. Higher low yang terbaru sekarang, higher low yang sebelumnya cuma ada satu teman-teman dan ini ada di area sini, ini higher low-nya ya. Ya, kemudian high high yang terbaru itu ada di bagian atas ini ya. Ini yang terbarunya. Ya, dia belum lagi membuat higher low yang terbawahnya lagi dan itu sebenarnya yang sedang kita tunggu yaitu area sini ya. Jadi kalau dia membuat di area sini, maka kita bisa entry di area yang satu itu teman-teman ya. Jadi video kali ini saya khususkan untuk hanya pada Bitcoin, termasuk untuk teman-teman yang trading long atau long term punya ya, atau trading yang memang jangka panjang. Jadi teman-teman bisa melihat analisa ini sebagai input lah buat nanti teman-teman mengambil keputusan yang terbaik untuk versi teman-teman sendiri ya. Dan ya ini sudah trending ya, trending ke atas teman-teman. Resistance juga sudah di break, terus kemudian sudah membuat yang support yang terbaru, ada bullish fair value gap juga di situ ya kan. Dan ya untuk downtrend lainnya itu juga sudah berhasil di break ya. Jadi confirm ini adalah tren naik, tapi semoga aja dia tidak membuat jebakan buat kita semuanya. Karena kalau itu jebakan lagi ya kita akan nyangkut lagi teman-teman pada Bitcoin-nya, termasuk pada koin-koin yang lainnya teman-teman ya. Oke, saya rasa sampai di situ aja untuk video kita kali ini dan saya akan lebih sering sekarang teman-teman untuk membuat video analisa buat Anda semuanya dan ini bukan cuma tentang Bitcoin tapi juga koin-koin yang lain. Jadi kalau Anda punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen aja di bagian bawah video. Nanti saya akan bantu Anda untuk melakukan analisa yang teman-teman inginkan ya, koin yang teman-teman inginkan. Dan saya izin untuk pamit teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa. Bye-bye semuanya.